Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang helikopter parenting yang pastinya menarik. Kenapa menarik? Karena dari namanya saja sudah unik ya Bapak Ibu ya, helikopter parenting. Saya saja mengenal istilah ini baru-baru ini. Jadi sebelumnya saya masih cukup asing dengan istilah ini. Jadi sangat menarik untuk kita sama-sama pelajari tentang apa sih itu helikopter parenting. Nah, sebelum kita mengundang pembicara kita dan sebelum kita mulai kegiatan kita, saya ingin mengingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama adalah Bapak Ibu jangan lupa untuk rename atau mengedit nama Bapak Ibu sesuai dengan nama ketika mendaftar. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung diharapkan Bapak Ibu tidak mengaktifkan mikrofon, terutama ketika pembicara kita sedang menyampaikan materi, supaya kondisi webinar acara ini lebih kondusif ya Bapak Ibu ya, lebih tenang. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu boleh menyalakan mikrofon ketika sesi tanya jawab atau ketika kita sedang bahas kasus. Jadi nanti akan ada waktunya ketika pembicara meminta tanggapan Bapak Ibu atau ketika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti bisa kita persilahkan untuk open mic. Tapi selebihnya ketika pembicara sedang menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa menanggapi lewat chat atau misalnya ada pertanyaan, tidak mau menunggu sampai sesi tanya jawab, boleh langsung diketik di kolom chat kita. Nanti kita akan sambil lihat dan amati pertanyaan Bapak Ibu dan akan kita pilih beberapa dan kita ajukan ketika sesi tanya jawab nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut pembicara kita ya. Pembicara kita hari ini adalah Nona Cierelda Tutki. Nah, beliau adalah guru bimbingan konseling di Sekolah Kristen Immanuel Pontianak, dan beliau ini bertugas di SD dan SMP Immanuel 2 yang terletak di Kuburaya. Silakan, selamat sore, Nona. Halo Jen, selamat sore. Halo. Oke, Ya, ya. waktu dan tempat saya persilahkan, silakan langsung, Nona. Oke, terima kasih Jennifer. Halo, selamat sore juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini ya di dalam acara BB Live kita mengenai helikopter parenting gitu. Oke, tadi sudah singkat dikenalkan oleh Jennifer ya, benar Bapak Ibu. Nama saya Nona, saya adalah salah satu guru BK di Sekolah Kristen Immanuel Pontianak, khususnya di Sekolah Kristen Immanuel 2 di Kuburaya gitu ya, di SD dan SMP-nya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Jennifer dan kita sudah bisa lihat jelas gitu ya di poster kita hari ini kita akan membahas mengenal helikopter parenting. Nah, apa itu helikopter parenting? Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi intinya nih membahas tentang helikopter parenting, saya mau ajak Bapak Ibu dulu untuk bersama-sama mengingat gitu ya, bersama-sama mengingat seperti apa sih kira-kira pola asuh yang sudah kita terapkan selama ini di rumah, yang sudah kita terapkan kepada anak kita di rumah gitu ya. Atau nih kepada teman-teman yang mungkin belum berkeluarga, teman-teman juga bisa boleh mengingat-ingat gitu ya, sambil mengingat kira-kira pola asuh seperti apa sih yang diberikan oleh orang tua teman-teman selama ini di rumah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, teman-teman dan juga Jennifer, saya yakin gitu ya, pola asuh yang diterapkan oleh Bapak Ibu dan yang teman-teman dapatkan di rumah itu mungkin berbeda-beda ya setiap keluarganya. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah membiasakan anaknya untuk mandiri dari kecil gitu ya. Apa-apa sudah diajarkan untuk mandiri, kalau dikerjakan secara sendiri itu gimana sih gitu ya. Atau mungkin ada juga dari Bapak Ibu yang baru mau mengajari anaknya untuk belajar mandiri nih perlahan-lahan gitu ya. Atau ada juga mungkin Bapak Ibu yang merasa dekat dengan anaknya atau sebaliknya dan lain-lain gitu ya. Jadi pola asuh yang diterapkan oleh setiap keluarga itu pasti berbeda-beda seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ingat adalah
setiap pola asuh yang kita berikan itu pasti bertujuan untuk mendidik ke anak kita atau membuat anak kita itu baik gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan dan yang perlu kita ingat adalah ketika pola asuh itu kita lakukan secara berlebihan, Bapak Ibu. Nah, ketika pola asuh dilakukan secara berlebihan inilah yang disebut dengan overparenting. Nah, salah satu bentuk dari overparenting ini adalah helikopter parenting ini, Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya. Di dapur. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sudah terlihat di layar Bapak Ibu ya, PPT saya. Oke, sudah ya Jaya, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih Jennifer. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu apa sih helikopter parenting itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang tua itu adalah wajar gitu ya, ketika kita itu menginginkan segala sesuatu itu terbaik untuk anak kita gitu, sehingga kita itu melakukan pengawasan, melakukan kontrol atau perlindungan kepada anak kita untuk memastikan anak kita tuh selalu mendapatkan yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, helikopter parenting ini adalah pola asuh di mana orang tua itu terlibat berlebihan dalam kehidupan anak gitu Bapak Ibu. Nah, hal ini tuh dilakukan karena orang tua itu ingin melindungi dan mendapatkan yang terbaik untuk anaknya. Dalam hal apa saja sih Bapak Ibu? Dalam segala aspek dalam kehidupan anak ya Bapak Ibu ya. Contohnya dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, hobi anak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi orang tua ini terlibat secara berlebihan dalam kehidupan anak dalam segala aspek. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, mungkin suaranya ada suara azan sedikit gitu, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, lalu Bapak Ibu kita bersama-sama di sini melihat ya, cukup menarik gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa disebut dengan helikopter gitu ya? Dari judulnya tadi Jennifer sudah bilang judulnya menarik nih, helikopter parenting. Nah, kenapa sih disebut dengan helikopter parenting? Sekarang Bapak Ibu bisa lihat nih di layar Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi di sini tuh ada gambar anak dan di sekeliling anak itu ada helikopter ya Bapak Ibu ya. Jadi ada helikopter yang mengelilingi anak. Nah, kenapa disebut dengan helikopter? Helikopter di sini adalah diibaratkan seolah-olah sebagai orang tua gitu ya. Orang tua adalah helikopter gitu. Jadi orang tua itu selalu mengawasi dan mengikuti anak kemanapun dan apapun aktivitas anak. Oke, Jennifer, apakah suara saya terdengar jelas ya? Mungkin ketutupan dengan suara azan. Cukup. Oke, terdengar ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa helikopter ini diibaratkan sebagai orang tua yang terbang terus mengikuti anak kemanapun dia pergi, kemanapun mengontrol apapun yang dia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, helikopter parenting ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak yang masih kecil saja Bapak Ibu, tapi bisa terus dilakukan oleh orang tua hingga anak itu memasuki usia remaja atau yang lebih dewasa gitu Bapak Ibu. Oke, seperti itu kira-kira gambaran singkat mengenai pengertian dari helikopter parenting J. Wah, menarik ya. Bisa bayangkan kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak dikelilingi oleh orang tua yang seperti helikopter terbang di atas kita meskipun jauh dari kita tapi mereka tetap mengawasi gitu ya. Nona ya. Luar biasa memang istilahnya ya. Iya, benar, J. Dan itu rasanya pasti anaknya, wah ada suara nih lagi diamati nih oleh mama, oleh papa. Kayak helikopter. Nah, Nona, terus selain istilah helikopter parenting nih, ini kan tadi kita udah dijelasin tentang pengertiannya kan ya. Kenapa sih istilahnya namanya helikopter? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang masih
belum cukup paham gitu. Oke, udah tahu istilahnya kenapa helikopter, tapi masih belum cukup paham maksudnya helikopter parenting tuh rincinya tuh seperti apa sih. Mungkin ada ciri-ciri lain yang bisa diperkenalkan ke Bapak Ibu semua tentang helikopter parenting ini. Oke, Jennifer dan juga Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa garis bawah dari helikopter parenting ini adalah orang tua yang terlibat secara berlebihan gitu ya dalam aktivitas anak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sampai di titik apa sih sebuah pola asuh gitu ya, pola asuh itu disebut sebagai berlebihan, atau apa sih ciri-ciri helikopter parenting itu? Oke. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri helikopter parenting yang pertama ya Bapak Ibu, adalah yang pertama mengatur dan menentukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, pada ciri-ciri ini orang tua itu sudah merencanakan dan menentukan langkah-langkah untuk diikuti oleh anak ya. Jadi orang tua itu sudah merencanakan anakku ini harus seperti ini, dan selain itu orang tua juga sudah menentukan step-step atau langkahnya apa yang harus dilakukan oleh anak gitu ya, sehingga anak itu perannya hanya menerima dan mengikuti saja arahan dari orang tua gitu. Nah, apa yang telah orang tua rencanakan atau apa yang telah orang tua rencanakan, baik itu dari gambaran umumnya sampai ke step-stepnya, itu semuanya mereka buat gitu tanpa menanyakan pendapat anak Bapak Ibu, tanpa mempertimbangkan kemampuan atau keinginan dari anak itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya, kita jeda sebentar karena di saya suaranya sangat ini, suara azannya sangat kenceng ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, sambil jeda mungkin Bapak Ibu kalau misalnya udah tiba-tiba terpikir ada pertanyaan atau ingin sharing sesuatu bisa diketikkan langsung di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sambil kita menunggu azan di tempat Nona. Oke, sepertinya sudah agak mereda ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi, ciri-ciri helikopter parenting yang pertama adalah mengatur dan menentukan segala sesuatu. Jadi, orang tua itu sudah merencanakan dan menentukan setiap langkah-langkah aktivitas apa yang harus dilakukan oleh anak gitu ya, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keinginan anak. Sehingga peran anak pada ciri-ciri ini dalam helikopter parenting ini adalah hanya menerima dan mengikuti arahan dari orang tua. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya nih Bapak Ibu ya. Contohnya adalah misalnya nih Bapak Ibu tuh sudah menyusun kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh anak-anak setiap harinya gitu ya, baik itu kegiatan di rumah maupun kegiatan di luar gitu ya, kegiatan di luar sekolah gitu ya, ataupun di sekolah. Nah, misalnya nih ya Bapak Ibu ya, adalah Bapak Ibu tuh mengatur kegiatan tambahan atau les apa yang harus diikuti oleh anak. Memang ketika anak itu masih kecil ya Bapak Ibu, yang ketika anak masih kecil-kecil itu mungkin memang tidak, memang sewajarnya kita itu mengikuti anak kita untuk mengikuti kegiatan A, B, dan C untuk melihat perkembangan atau untuk melihat bakat anak kita gitu ya. Tapi ketika kita langsung memberikan mereka pengarahan untuk mengikuti semua kegiatan, itu bisa menjadi berlebihan juga ya Bapak Ibu ya untuk anak. Nah, contoh lain adalah untuk anak yang sudah remaja gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak kita sudah remaja atau sudah dewasa gitu ya, bahkan sudah dewasa, mungkin kita mengarahkan anak kita untuk ikut les tertentu gitu ya, misalnya untuk ikut les musik tertentu, misalnya les piano atau les drum gitu ya. Padahal sebenarnya anak itu mungkin tidak terlalu hobi dengan les itu, atau anak itu tuh mungkin tidak menyukai kalau disuruh ikut les ini, tapi karena kita sudah mengaturnya gitu ya agar anak ikut ini, maka anak itu pun akhirnya mengikuti seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, contoh yang lain gitu ya, misalnya
orang tua itu mengatur pakaian apa saja yang harus dipakai oleh anak gitu ya. Ketika anak-anak itu masih masih kecil gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin masih wajar gitu untuk kita bantu, apalagi kalau anak kita itu memang belum belum bisa untuk menyiapkan pakaiannya sendiri gitu ya. Tapi akan menjadi masalah nih Bapak Ibu ketika anak-anaknya sudah remaja atau sudah dewasa gitu ya, masih kita pilihkan pakaiannya, masih kita tentukan dia harus pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu ya. Atau misalnya ketika anak masih kecil memang masih kita aturkan, masih kita pilihkan anak ini harus pakai ini, harus pakai itu gitu ya. Tapi kita juga harus perhatikan Bapak Ibu, ketika kita rasa memang anak itu sudah cukup besar gitu ya, sudah cukup bisa untuk menentukan pendapatnya, dia suka yang mana, dia mau pakai yang mana. Nah, tapi kalau misalnya kita masih atur, nah itu sudah termasuk berlebihan ya Bapak Ibu ya, itu sudah termasuk dari ciri-ciri helikopter parenting. Oke, selanjutnya kita akan lihat ke ciri-ciri helikopter parenting yang berikutnya. Nah, ciri-ciri helikopter parenting yang berikutnya adalah melakukan hal yang bisa anak lakukan sendiri. Nah, pada ciri-ciri ini Bapak Ibu, orang tua itu sudah terlibat dalam aktivitas yang anak-anak bisa kerjakan sendiri gitu. Jadi sebenarnya anak ini tuh udah mampu gitu loh untuk mengerjakan aktivitasnya sendiri, tapi helikopter parenting ini tidak membiarkan anak itu melakukan sendiri. Misalnya ya Bapak Ibu, dalam hal mengerjakan PR nih, mengerjakan PR gitu ya. Anak ini sudah bisa atau sudah cukup mampu sebenarnya untuk mengerjakan PR-nya sendiri. Karena PR itu adalah tugas anak gitu ya, bukan tugas orang tua. Tapi karena orang tua ini takut gitu kalau anaknya tidak mendapatkan nilai yang bagus atau takut anaknya mendapatkan nilai yang jelek, jadi orang tua yang mengerjakan PR anak gitu ya. Nah, misalnya juga hal-hal lain, contoh lain misalnya menyiapkan buku pelajaran anak ataupun menyiapkan alat-alat atau peralatan sekolah apa saja yang harus dibawa anak untuk esok harinya ketika ia sekolah gitu ya. Nah, akan menjadi masalah atau berlebihan ketika sebenarnya anak itu sudah cukup mampu tapi masih diaturkan oleh orang tua. Saya sekali lagi garis bawahi ya Bapak Ibu, di sini adalah keterlibatan orang tua secara berlebihan seperti itu. Atau satu contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam urusan ini ya Bapak Ibu yang memandikan anak gitu ya. Mungkin ketika anak masih kecil gitu ya, ketika anak masih kecil wajar kita masih memandikan anak itu gitu ya. Tapi ketika anak kita sudah cukup besar gitu ya yang dan sudah sebenarnya sudah cukup mampu dia untuk mandi sendiri. Tapi karena kita takut gitu kalau terjadi sesuatu mungkin di kamar mandi dengan anak kita misalnya, entah itu terjatuh di kamar mandi ataupun mandinya tidak bersih gitu ya. Jadi kita ingin memastikan kalau anak kita tuh mandinya bersih. Jadi kita ikut terlibat lah dalam aktivitas anak itu gitu ya. Keterlibatan orang tua dalam aktivitas anak ini baik itu dalam hal-hal atau aktivitas yang simpel sampai hal yang besar gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan ke ciri-ciri berikutnya. Oke, ciri-ciri berikutnya adalah tidak memberikan anak waktu dan ruang untuk sendiri. Nah, Bapak Ibu, seperti yang berkali-kali sudah saya sampaikan tadi bahwa helikopter parenting ini tuh terlibat dalam segala aktivitas anak. Nah, hal ini tuh membuat anak tidak memiliki waktu gitu ya untuk dia mengeksplor dunianya sendiri, untuk dia me time gitu ya Bapak Ibu. Bahkan anak-anak pun perlu waktu untuk me time gitu ya, untuk dia bisa merasakan gimana sih kalau aku melakukan aktivitasku sendiri tanpa diawasi oleh orang tua nih, gimana nih? Nah, anak-anak juga memerlukan waktu itu ya Bapak Ibu ya untuk dia belajar mandiri. Namun helikopter parent ini tidak membiarkan anaknya untuk melakukan aktivitasnya sendiri. Bahkan mereka ini membesarkan anaknya dengan tidak mengajarkan anak untuk mengasah kemampuan problem solving gitu ya, tanpa mengajarkan anak untuk menyelesaikan masalahnya gimana. Mengapa demikian? Karena helikopter parent ini terbiasa untuk menyelesaikan masalah anak Bapak Ibu, bukan membantu anak menyelesaikan masalahnya, tetapi menyelesaikan masalah anak gitu ya. Nah, seperti itu ciri-ciri dari helikopter parenting. Nah, Bapak Ibu, mungkin sekarang Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran gitu ya setelah kita tadi membahas tentang pengertian dasar dari helikopter parenting, kemudian ciri-ciri dari helikopter parenting. Mungkin Bapak Ibu sudah ada gambaran sedikit ya
Nah, sekarang saya mau tanya ke Jennifer dulu nih, Jennifer. Kira-kira Jennifer punya nggak contoh nyata atau contoh real gitu? Mungkin Jennifer pernah lihat contoh helikopter parenting ini dalam kehidupan Jennifer ya, entah itu teman ataupun dan lain-lain gitu. Apakah ada, Jen? Setelah dengar ciri-cirinya sih kepikir ada beberapa kejadian sih ya. Soalnya kan tadi seperti yang Nona bilang kan ciri-cirinya ada yang mengerjakan hal yang seharusnya anak bisa kerjakan sendiri. Terus mungkin secara tidak sadar orang tua terlalu terlibat berlebih atau yang mungkin mereka rasa anak dan orang tua yang terlibat ini merasa itu hal yang wajar, padahal sebenarnya itu udah berlebihan. Contohnya kayak tadi yang Rona cerita tentang mandi, mungkin anak yang memang belum bisa jalan ya lah dimandikan, tapi kalau udah mau usia playgroup, usia yang udah bisa berjalan, udah bisa lari, anak-anak harusnya udah mulai bisa ini ya. Nah ini sih, kalau dari saya sih, saya kepikir ini kasus mungkin untuk anak yang usianya udah cukup dewasa ya. Karena ini benar-benar nampak. Soalnya kan kalau SMA, anak kan udah besar kan. Anggapan udah banyak yang sweet seventeenan juga lah ya. Udah dianggap udah dewasa lah, ya kan? Udah besar. Nah, saya pernah ketemu dulu waktu zaman masih sekolah ya. Ada teman, sebut sajalah dia Melati supaya tidak bingung lah ya. Nah, si Melati ini nih dapat tugas buat prakarya dari sekolahnya. Anak SMA ya, SMA kelas 2. Nah, tugas prakarya untuk membuat suatu prakarya dari limbah organik, ya kan? Nah, terus setelah si Melati ini dapat tugas ini dari sekolah, dia pulang ke rumah ceritalah sama orang tuanya. Ma, Pak, saya dapat tugas ini nih. Menurut kalian, bagusan pakai bahan apa ya? Nah, terus sama papanya kasih saran ini nih. Terus, oh iya ya, bolehlah. Kayak gitu kan. Nah, terus mama papanya cari tuh barangnya tuh. Limbah organiknya dicari. Terus mereka yang bawa pulang ke rumah, jadi si Melati tinggal terima jadi aja. Terima bahan-bahannya itu. Terus, pas si Melati lagi kerja nih, dia sadar kayaknya dia butuh barang lagi, yang lain nih. Dia kasih tahu orang tuanya. Nah, terus orang tuanya langsung pergi beli. Padahal itu kondisi udah malam banget. Tapi karena besoknya udah mau dikumpul dan belum selesai, bukan berarti dia kerjanya sih nggak mepet-mepet sih, tapi memang kerjanya lama ya. Jadi belum selesai, terus orang tuanya malam-malam tuh pergi keluar sendiri cari barang yang Melati butuhin ini. Akhirnya ketika nggak dapat barang yang seharusnya si Melati mau, karena namanya udah malam, toko banyak yang tutup dan lain sebagainya, jadi orang tuanya lah yang mikir cari alternatif lain. Pokok pulang-pulang dia udah sediain barang alternatif lain kasih si Melati pakai. Jadi si Melati nggak mikir lagi, pokok saya terima, saya udah kasih tahu saya mau barang ini, saya butuh barang ini. Ketika orang tuanya mungkin keluar cari nggak ketemu, pulang-pulang cari yang mirip itulah, yang Melati bisa pakai. Nah, kalau ini kayaknya masuk nggak sih contoh orang tua yang helikopter parenting ini? Karena ada kayak kalau dari ciri-cirinya orang tuanya tuh kayak ya itu termasuk gitu nggak sih? Oke, ya. Kita dengar ya Bapak Ibu ya tadi ada contoh gitu dari Jennifer dan ternyata ini sepertinya contoh nyata ya J ya, yang terjadi Iya, betul. ketika Jennifer SMA mungkin ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu nih melihat di ciri-ciri helikopter parenting lagi. Kita balik lagi ke ciri-ciri yang kedua gitu ya. Nah, tadi yang disebutkan oleh Jennifer atau yang diceritakan oleh Jennifer tentang si Melati ini ya, yang mana kalau Melati ini ada tugas terus minta orang tuanya, lalu orang tuanya yang mencarikan gitu ya, orang tuanya yang membantu. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ini termasuk dalam salah satu ciri-ciri helikopter parenting, yaitu melakukan hal yang bisa anak lakukan sendiri gitu ya. Sebenarnya tugas ini bisa dilakukan oleh anak itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Mungkin ketika dia mau tanya ke orang tuanya bisa memberikan saran saja gitu ya, tapi selebihnya bisa dilakukan oleh si Melati ini sendiri gitu ya. Tapi kita bisa lihat di situ bahwa lebih banyak orang tuanya yang mengerjakan atau lebih banyak orang tuanya yang memutuskan dan mencarikan apa yang dibutuhkan oleh Melati daripada si Melatinya sendiri, si anaknya sendiri gitu ya. Itu sudah termasuk ciri-ciri dari helikopter parenting di mana orang tua itu sudah terlibat
berlebihan gitu dalam aktivitas anak, apalagi kita tahu bahwa si melati ini sudah SMA gitu, yang mana dia sudah besar seperti itu. Itu sih Jay menurut saya tentang pendapat yang sudah Jennifer berikan. Terima kasih ya Jay contohnya. Jadi semoga Bapak Ibu dengan adanya contoh Jennifer ini semakin ada gambaran helikopter parenting itu seperti apa. Dan ini ya kali ya Nona, ini juga apa yang tadi Nona bilang, sebenarnya anak itu bisa lakukan sendiri, misalnya udah kasih saran barang ini, mungkin bisa pergi bareng gitu ya sama si melati, buat si melati beli bareng, cari bareng kayak gitu, bukan orang tuanya doang yang pergi beliin kayak gitu kali ya. Iya, betul begitu Jennifer. Ya, betul betul. Oke deh. Nah, boleh mungkin Nona sekarang, mungkin kan sekarang kita udah tahu nih ciri-cirinya juga kan. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, lah terus sebenarnya apa sih yang bikin orang tua ini bisa jadi kayak helikopter parenting? Namanya kita kan ada sebab, ada akibat kan ya. Nggak mungkin orang tua tiba-tiba jadi seperti helikopter yang ngawasin anak terus-menerus kayak gitu tanpa ada alasan yang jelas kayak gitu kan. Nah, kalau dari Nona sendiri mungkin bisa sharing lah penyebabnya apa sih yang bikin orang tua ini, dan dampaknya ke anak juga apa? Oke. Ya. Oke, Jennifer. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah lihat pengertiannya, tadi kita juga sudah lihat ciri-ciri dan ada contoh yang diberikan oleh Jennifer gitu ya. Sekarang kita akan melihat dari penyebab helikopter parenting ini. Kenapa sih helikopter parenting ini bisa terjadi gitu. Oke, yang pertama kita lihat Bapak Ibu. Ciri-ciri yang pertama adalah ingin anak sukses dan bahagia, lalu punya ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi, pengalaman orang tua, kecemasan yang berlebihan, dan tekanan dari lingkungan. Kita akan membahasnya satu persatu ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari ingin anak bahagia dan sukses. Oke. Nah, Bapak Ibu, setiap orang tua gitu ya, setiap orang tua pasti ya, saya yakin gitu setiap orang tua itu menginginkan anaknya untuk bahagia dan sukses gitu ya. Sehingga orang tua itu pasti akan melakukan pengawasan gitu ya, untuk melihat dan untuk memastikan kalau anaknya itu bahagia, untuk memastikan anaknya itu tidak mengalami kesulitan gitu dan mengalami kesuksesan nantinya. Namun Bapak Ibu, apabila semuanya ini sudah dilakukan secara berlebihan nih, ketika pengawasan atau kontrol ini sudah dilakukan secara berlebihan, maka belum tentu anak itu akan menjadi bahagia pada akhirnya gitu ya. Belum tentu anak itu bahagia dengan pola asuh ini gitu. Nah, hal ini bisa disebabkan karena anak itu merasa kurang punya waktu untuk sendiri ya, karena selalu diawasi oleh orang tua gitu, yang ada di sekitarnya seperti helikopter tadi yang sudah kita bahas di awal gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa juga nih Bapak Ibu anak, karena helikopter parenting ini kan bisa kita sebut sebagai orang tua yang terlalu sayang sama anak gitu ya. Jadi anak itu tidak dibiarkan mengalami kesulitan gitu, sehingga ketika anak mengalami kesulitan, orang tua yang standby gitu ya untuk menyelesaikan masalah anak. Nah, akan menjadi kesulitan gitu ya, akan menjadi membuat anak tidak bahagia ketika pada akhirnya nanti orang tua itu tidak berada di sekitar anak. Bapak Ibu, orang tua itu tidak berada di sekitar anak gitu ya. Jadi jadi anak itu akan merasa cemas gitu kalau orang tua tidak ada di sekitarnya, karena sudah terbiasa ditemani gitu ya, sudah biasa didampingi, sudah biasa dikontrol oleh orang tua, sehingga pada akhirnya anak malah tidak bahagia dan sukses seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke penyebab yang kedua. Oke, penyebab yang kedua adalah ekspektasi atau harapan yang terlalu tinggi. Nah, Bapak Ibu, yang namanya orang tua gitu ya, pasti memiliki harapan atau ekspektasi yang baik gitu untuk anaknya di masa depannya nanti ya. Namun yang membedakan ekspektasi yang dimiliki oleh helikopter parenting ini adalah ekspektasi yang terlalu berlebihan, Bapak Ibu, ekspektasi yang terlalu besar yang diberikan kepada anaknya gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan tuh di ciri-ciri awal Bapak Ibu ya, bahwa orang tua dengan helikopter parenting ini tuh sudah mengatur dan merencanakan apa yang harus anaknya lakukan gitu. Sehingga ekspektasi yang dibuat oleh orang tua ini adalah ekspektasi yang orang tua inginkan gitu, atau harapan yang orang tua inginkan, bukan yang anak inginkan gitu ya. Belum tentu itu sesuai dengan anak, karena semuanya adalah yang menurut orang tua baik
untuk anak gitu ya, bukan adanya campur tangan dari anak, tapi digarisbawahi tadi yang menurut orang tua seperti itu. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya adalah pengalaman dari orang tua. Nah, Bapak Ibu, penyebab dari helikopter parenting salah satunya adalah pengalaman dari orang tua. Nah, mungkin dulunya orang tua Bapak Ibu juga menerapkan helikopter parenting ini kepada Bapak Ibu, sehingga tanpa disadari gitu ya Bapak Ibu, tanpa disadari Bapak Ibu tuh meneruskan pola pengasuhan ini kepada anak Bapak Ibu gitu ya. Karena dulunya orang tua melakukan helikopter parenting, lalu dilanjutkan kepada Bapak Ibu yang melakukan helikopter parenting ini juga kepada anak Bapak Ibu. Nah, hal lain Bapak Ibu bisa juga dulu gitu ya, pada zaman dulunya ketika belum menjadi orang tua, Bapak Ibu itu mengalami kondisi yang sulit gitu ya, apa-apa sulit, apa-apa itu harus melakukan usaha yang ekstra, usaha yang lebih gitu ya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang tua, ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang tua gitu ya, Bapak Ibu tuh tidak menginginkan anak Bapak Ibu tuh merasakan hal yang sama dengan yang Bapak Ibu alami gitu. Bapak Ibu tidak menginginkan anak Bapak Ibu mengalami kesulitan yang sama seperti yang Bapak Ibu alami dulu, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu melakukan pengawasan dan kontrol yang kontrol yang berlebihan kepada anak karena ingin memastikan anak itu tidak mengalami kesulitan seperti itu. Lalu selanjutnya kecemasan yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu, orang tua yang menerapkan pola asuh helikopter parenting ini atau kita sebut dengan helikopter parent, ini memiliki kecemasan yang berlebihan terhadap anaknya. Cemas kalau anaknya itu tidak bisa hidup bahagia gitu ya, cemas apabila anaknya di masa depan nanti tidak akan sukses gitu. Nah, hal ini yang membuat orang tua itu melakukan pengawasan yang berlebihan kepada anak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga orang tua ini melakukan pengawasan yang berlebihan seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa juga kita kaitkan nih Bapak Ibu dengan kondisi saat ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu saat ini teknologi itu sangat cepat ya Bapak Ibu, sangat mudah gitu. Jadi kita bisa mengakses informasi dimanapun dan kapanpun gitu ya. Mungkin selama ini kita melihat berita-berita yang negatif gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga menambah kecemasan di dalam diri kita sebagai orang tua, takut kalau anak kita itu mengalami kejahatan mungkin, mengalami kesulitan dan tidak lancar hidupnya di kemudian hari gitu ya. Nah, hal ini yang membuat Bapak Ibu tuh terlibat secara berlebihan gitu dalam aktivitas anak, baik itu dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Seperti misalnya mengatur apa saja yang harus anak itu makan gitu, atau permainan apa saja yang harus atau yang bisa dimainkan oleh anak, bahkan sampai mengontrol gitu ya, anak-anakku nih boleh berteman dengan siapa saja sih, seperti itu, dengan berlebihan ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya, tekanan dari lingkungan. Nah, tekanan dari lingkungan ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dari helikopter parenting ini Bapak Ibu. Jadi, misalnya Bapak Ibu melihat gitu ya, anak tetangga atau anak teman gitu, sering diceritakan ikut les di tempat A, B, C, D gitu ya, yang menurut mereka bagus gitu kan, yang menurut mereka bagus. Nah, karena Bapak Ibu merasa bahwa mungkin tempat ini bagus nih untuk mengembangkan anakku juga, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu memasukkan anak Bapak Ibu di tempat les seperti itu. Namun sebelumnya anak itu belum tentu perlu dimasukkan di tempat les itu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi karena tadi Bapak Ibu sudah menginginkan yang terbaik untuk anak, sehingga mengarahkan anaknya, mengontrol anaknya untuk mengikuti apa yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Oke, seperti itu Jen kira-kira penyebab dari helikopter parenting. Wah, ternyata banyak juga ya yang bisa menyebabkan seseorang bisa jadi helicopter parents ini ya. Terus saya jadi teringat tuh sharing dari salah satu orang tua. Karena dia tahu tadi ya, contohnya kayak yang tadi Nana bilang, memang karena dia tahu tidak enaknya kalau hidup susah itu seperti apa, makanya dia kalau bisa pengen berikan yang terbaik untuk anaknya. Jadi nggak mau anaknya seperti dia dulu susahnya seperti apa, kayak gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin dari kesulitan yang Bapak Ibu rasakan dulu itu justru itulah yang bikin Bapak Ibu lebih berkembang kayak gitu kan. Seperti sekarang kayak gitu ya. Padahal sebenarnya membiarkan anak mengalami suatu kesulitan bukan berarti kita membiarkan, tapi biar dia belajar dari pengalaman juga kali gitu ya. Nah, terus
Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang helikopter parenting ini secara tidak sadar mungkin mereka terjebak dalam pola asuh ini kali ya. Jadi kayak karena berbagai pengaruh itu, tekanan dari lingkungan, jadi kayak mereka nggak sadar kalau mereka menerapkan helikopter parenting ini. Menurut mereka wajar-wajar aja kayak gitu. Ya, betul. Seperti itu, Jennifer. Jadi macam-macam ya penyebabnya ya. Kita bisa lihat dari berbagai sisi, entah itu dari pengalaman, dari lingkungan juga, atau dari diri orang tua itu sendiri. Seperti Terus itu. tadi saya ingat kayaknya Nona juga ada sempat singgung tentang anaknya jadi mengalami kesulitan di kemudian hari. Kemungkinan juga bisa aja kita pengennya anak bahagia, tapi karena terlalu berlebihan itu malah akhirnya efeknya anaknya nggak bahagia gitu. Itu tuh berarti dampaknya helikopter parenting ini tidak baik gitu ya. Oke, nah mungkin itu sekalian kita bahas di dampaknya kali ya, Jennifer ya. Oh, boleh. Silakan. Oke. Ya, Bapak Ibu, ketika ada penyebab pasti juga ada dampaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah melihat penyebabnya dari sisi orang tua. Jadi kita udah banyak tuh ya membahas tentang orang tua tadi. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu, kira-kira dampaknya bagi anak kita tuh apa sih ketika kita melakukan helikopter parenting ini. Oke. Nah, kita lihat dampak yang pertama Bapak Ibu. Anak menjadi tidak mandiri. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, anak menjadi tidak mandiri. Nah, helikopter parenting yang dilakukan oleh orang tua ini, Bapak Ibu, yang mana orang tua itu terlibat secara berlebihan dalam kehidupan anak, baik itu dalam aktivitas yang besar maupun aktivitas yang kecil, itu akan membuat anak itu terbiasa bergantung pada orang tuanya, Bapak Ibu, dan menjadi tidak mandiri, seperti itu ya, karena sudah terbiasa apa-apa diaturkan oleh orang tua gitu ya, apa-apa diarahkan oleh orang tua. Nah, selain itu Bapak Ibu, anak juga menjadi kurang percaya diri nih dan kesulitan untuk menentukan keputusan dalam hidupnya sendiri ketika anak sudah dewasa nantinya ya, ketika dia sudah mulai ditentukan untuk memilih gitu ya, ditanya misalnya dia suka apa, dia bingung Bapak Ibu, karena sudah biasa diaturkan oleh orang tuanya. Nah, hal ini tuh dikarenakan anak itu tidak dibiasakan gitu ya, anak itu tidak dibiasakan untuk memilih gitu, anak itu tidak dibiasakan untuk mengutarakan pendapatnya, kamu maunya apa sih, seperti itu ya, kamu pengennya apa nak, gitu, tidak dibiasakan seperti itu, sehingga dia itu kesulitan gitu ya untuk menentukan pilihannya sendiri. Nah, sehingga ketika anak itu dituntut gitu ya untuk menentukan keputusan seperti itu, anak itu akan bertanya-tanya gitu dalam dirinya sendiri, misalnya apakah aku mampu nih melakukan hal itu gitu ya, apakah aku bisa melakukannya sendiri. Anak itu jadi kurang percaya diri gitu ya Bapak Ibu ya, karena sudah terbiasa disokong gitu, yang sudah biasa dibantu oleh orang tuanya, yang mana orang tuanya tetap standby gitu ya, pokoknya anakku nggak boleh mengalami kesulitan nih, pokoknya kalau setiap anakku kesulitan aku bantu, seperti itu, aku selesaikan bukan aku bantu gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu yang perlu kita ingat juga adalah dengan melakukan helikopter parenting ini, sewaktu-waktu anak kita itu ketika dia sudah mulai bisa berpikir gitu ya Bapak Ibu ya, bisa jadi dia akan meledak gitu ya Bapak Ibu ya dalam sewaktu-waktu gitu ya. Meledak itu karena mungkin dia merasa tidak nyaman gitu diawasi terus oleh orang tua gitu ya, sehingga dia mungkin akan memberontak atau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tua karena dia merasa tidak terlalu nyaman gitu diawasi terus oleh orang tua. Atau Bapak Ibu bisa saja anak ini menjadi terlalu nyaman Bapak Ibu, terlalu nyaman karena apa-apa sudah disediakan oleh orang tua gitu ya. Ketika dia mengalami kesulitan, orang tua itu sudah standby, sehingga anak itu terlalu nyaman dengan gaya pengasuhan seperti ini, sehingga membuat dia tidak mandiri gitu Bapak Ibu, tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri, apa-apa harus ditanya dulu, apa-apa harus tunggu keputusan dari orang tua dulu nih, seperti itu. Itu dampak yang pertama. Oke. Selain itu dampak yang kedua Bapak Ibu bisa lihat di sini, kurangnya inisiatif, motivasi, dan daya juang. Nah, selain menjadi tidak mandiri tadi Bapak Ibu, anak juga bisa menjadi kurang memiliki inisiatif, motivasi, dan daya juang. Karena balik lagi tadi yang saya bilang, apa-apa itu sudah diatur oleh orang tua gitu ya, apa-apa sudah ditentukan oleh orang tua, sehingga anak ini hanya sekedar menerima saja gitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
ketika anak itu sudah dituntut untuk mandiri, sudah dituntut untuk menentukan keputusannya sendiri, disitulah dia akan mengalami kesulitan, Bapak Ibu. Nah, selain itu, anak juga akan memiliki daya juang yang rendah, gitu ya. Dan daya juang yang rendah itu seperti apa sih? Daya juang yang rendah itu adalah anak yang gampang menyerah, gitu Bapak Ibu, karena dia sudah terbiasa, itu tadi saya bilang sudah terbiasa dibantu gitu ya sama orang tuanya, apa-apa sudah dibiasa diselesaikan oleh orang tuanya, sehingga ketika dia menghadapi kesulitan atau dia mengalami suatu kondisi yang tidak terduga gitu ya, dia menjadi tidak siap gitu ya, tidak siap untuk menghadapinya dan cepat menyerah seperti itu. Oke, nah kita akan lihat di berikutnya, dampak berikutnya. Anak rentan mengalami stres dan cemas. Nah, Bapak Ibu, menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan gitu ya Bapak Ibu, pola asuh helikopter parenting ini atau pola asuh yang berlebihan ini dapat meningkatkan resiko anak itu mengalami kecemasan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena anak itu cemas gitu, karena takut melakukan kesalahan, karena apa-apa kan sudah Oke, karena apa-apa kan sudah ditentukan oleh orang tua tadi ya, gitu ya. Jadi sehingga ketika anak itu untuk mau melakukan sesuatu gitu ya, mau menentukan sesuatu yang menurutnya uh, yang menurutnya baik gitu ya bagi dirinya gitu. Tapi pada akhirnya dia takut dan tidak jadi melakukan itu karena takut orang tuanya itu tidak setuju, takut orang tuanya itu marah gitu ya. Karena semuanya sudah diatur oleh orang tua, takut tidak sesuai dengan apa yang orang tua inginkan seperti itu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, selain itu juga selain hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa anak itu rentan mengalami kecemasan, ada juga hasil penelitian yang menyebutkan bahwa anak dengan helikopter parenting ini juga rentan mengalami stres gitu ya Bapak Ibu ya, karena mungkin dia memendam gitu ya, tidak mengungkapkan pendapatnya seperti apa. Jadi anak juga rentan mengalami stres seperti itu. Nah, itu Jen mengenai dampak dari helikopter parenting. Nah, selanjutnya ya Jen ya, mungkin saya mau ajak Bapak Ibu nih untuk melihat satu contoh kasus gitu ya, contoh kasus yang bisa kita lihat. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh kasus gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat bersama di sini, akan saya bacakan juga. Jadi contoh kasusnya di sini adalah Melati gitu ya. Melati usia 18 sampai 20 tahun. Diminta untuk menggunakan pakaian formal dalam sebuah acara. Namun dia tidak memilikinya. Lalu ia meminta temannya untuk menemaninya membeli pakaian formal tersebut gitu ya. Melati mengirimkan foto beberapa pakaian kepada orang tuanya untuk menanyakan pendapat orang tuanya gitu. Ia juga menjelaskan secara rinci model dan harga dari pakaian itu. Ia baru akan membelinya jika orang tuanya sudah mengizinkan untuk membeli pakaian tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu juga gitu ya untuk berpendapat mengenai kasus ini. Kira-kira dari contoh kasus ini, menurut Bapak Ibu ini termasuk contoh dari helikopter parenting atau bukan sih? Bapak Ibu bisa ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ya Jen ya. Jadi ini termasuk helikopter parenting atau bukan? Silahkan Bapak Ibu ketikkan di kolom chat. Ada yang bilang iya nih. Udah 2 orang bilang iya, helikopter parenting termasuk katanya 3 orang. Oke, kita Orang, tunggu 5 dulu. orang, Oke, 5 orang. 6 orang. Oke. Ini semua bilang iya nih, belum ada yang bilang enggak. Oke. Memang tentang helikopter parenting ini mengingatkan saya pada si Melati ini ya. Oh ya Iya, Bapak kebetulan Ibu, namanya sama ya, oh Melati ya ya. Bapak Ibu, Melati ini orang yang sama ya. Iya katanya karena harus menunggu izin orang tua. Oke. Wah yang ini. Oke, ya. Dari yang jawab semuanya bilang iya. Nona belum ada yang bilang enggak. Oke. Tadi sudah ada yang menyebutkan alasannya ya, Jay ya. Oke. Pak Hendro nih bilang karena harus menunggu izin orang tua. Oke, terima kasih Pak Hendro. Oke, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu berarti sudah ini ya, sudah bisa
melihat gitu ya, apakah ini termasuk helikopter parenting atau bukan. Oke, nah Bapak Ibu setelah melihat contoh studi kasus tadi ya yang sudah saya berikan tentang si Melati tadi ini, kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, apakah ini helikopter parenting atau bukan. Kita lihat dulu Bapak Ibu intensitasnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat dulu nih Bapak Ibu usianya. Di sini kan usianya 18 sampai 20 tahun gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin usia awal-awal kuliah gitu ya. Ya, usia awal-awal kuliah mungkin bisa saja Bapak Ibu dia itu memang baru pertama kali gitu ya, baru pertama kali diminta untuk menggunakan pakaian formal, sehingga dia itu tidak tahu kalau pakaian formal tuh harusnya seperti apa sih gitu ya. Jadi dia meminta bantuan dari orang tuanya untuk berpendapat seperti itu ya, karena dia betul-betul tidak mengetahui ini pakaian formal seperti apa, seperti itu. Nah, ada Tapi yang Bapak Ibu jawab, ya, maaf ya sebentar. Ada yang jawab tidak. Lalu ada yang jawab lagi nih, belum tentu, Miss. Karena menurut saya mungkin si Melati lebih dekat dengan mamanya. oke, Katanya kayak gitu. iya. Oh, mungkin bisa silakan dilanjutkan sekalian saat penjelasan. Oh iya, oke. Terima kasih, J. Iya, betul ya jawaban Bapak Ibu ya. Jadi tadi belum tentu ya Bapak Ibu ya, kita lihat dulu seperti yang tadi saya jelaskan di pertama, kita lihat dulu intensitasnya Bapak Ibu ya. Kalau ternyata si Melati ini tuh baru pertama kali gitu ya, diminta untuk memilih pakaian formal, baru baru pertama kali diminta untuk memakai pakaian formal, sehingga dia tidak tahu formal itu seperti apa sih pakaiannya gitu ya. Jadi itu normal-normal saja, sah-sah saja gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika ternyata kita tahu latar belakang dari Melati ini, ternyata selama ini pun ketika dia mau memilih sesuatu, dia pasti harus minta keputusan dari orang tuanya dulu gitu ya, harus menginformasikan dulu secara rinci kepada orang tuanya. Nah, itu baru bisa disebut sebagai helikopter parenting, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selain itu kita juga selain intensitasnya tadi, kita lihat juga dari dampaknya kepada kepada ini ya, kepada si Melati gitu ya. Dari sini kita bisa lihat gitu Bapak Ibu, kalau Melati ini sepertinya terlihat kurang bisa memutuskan gitu ya, yang mana sih yang baik buat dia, yang mana sih yang harus dia beli. Padahal sebenarnya mungkin dia tuh sudah ada beberapa pilihan gitu, sudah ada beberapa pilihan pakaian formal, namun pada akhirnya dia tidak bisa menentukan keputusan akhirnya aku harus beli yang mana, dan harus tanya sama orang tuanya dulu apakah diizinkan untuk membeli pakaian itu, seperti itu ya. Nah, lalu Bapak Ibu, itu adalah salah satu studi kasus lagi gitu ya. Sudah ada 2 contoh nih untuk studi kasus kita dari helikopter parenting. Nah, tadi sudah ada yang dari J sebutkan, kemudian ada sini juga nih, kebetulan namanya sama-sama Melati ya J ya. Dan namanya sama-sama Melati, yang tadi Melati yang pertama itu minta bantuan mengerjakan tugas, lalu Melati yang kedua ini meminta bantuan untuk dipilihkan pakaian formal, seperti itu. Oke, itu adalah salah dua ya Bapak Ibu ya, dua dari contoh helikopter parenting. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya Bapak Ibu ya, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang ciri-ciri tadi, tentang pengertian, kemudian penyebabnya apa, dampaknya apa. Lalu mungkin kita langsung masuk ke apa yang harus kita lakukan gitu ya, Jay ya, ketika kita melakukan helikopter parenting ini, atau apa sih yang bisa kita lakukan supaya pola asuh kita itu terhindar dari pola asuh yang namanya helikopter parenting ini, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, oke. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita merefleksi diri, Bapak Ibu. Tetapkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam diri Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana sih cara kita dalam mendidik dan mengasuh anak kita selama ini? Apakah cara mengasuh dan mendidik anak kita selama ini sudah sesuai belum sih gitu ya? Seperti apa sih pola asuh kita selama ini? Mungkin selama ini kita melakukan pola asuh, didikan atau pengajaran tanpa kita sadari ya. Yang penting kita mengajarkan anak kita bagaimana caranya dia menjadi baik gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi saatnya kita untuk merefleksi diri Bapak Ibu. Bagaimana sih cara kita mendidik dan mengasuh anak kita selama ini? Nah, lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana dampaknya bagi anak kita ketika kita sudah melakukan pola asuh yang selama ini kita lakukan.
bagaimana sih dampaknya kepada anak kita, bagaimana sih ke depannya nanti anak kita ketika kita terapkan pola asuh yang kita lakukan sekarang, apalagi mungkin setelah kita belajar tentang helikopter parenting ini, mungkin dari beberapa bapak ibu merasa, oh iya mungkin selama ini aku terlalu mengontrol anakku ya. Nah, kita harus pikirkan bapak ibu, kira-kira dampaknya seperti apa sih untuk anak kita di kedepan harinya gitu, di kemudian harinya. Lalu bapak ibu, yang ketiga yang perlu kita ingat ya, yang penting juga bapak ibu, ketika kita melakukan pengawasan dan pengontrolan anak itu, ketika anak memang masih kecil gitu ya, memang harus masih dibantu untuk melakukan segala sesuatunya, itu masih wajar bapak ibu ya. Tapi ketika anak itu tidak selamanya kecil gitu ya bapak ibu ya, anak itu terus bertumbuh, anak itu terus berkembang, dan pertanyaannya kepada kita adalah sampai kapan kita mau mengontrol dan melakukan pengawasan yang penuh terhadap anak kita, sampai kapan kita terus melakukan hal itu. Seperti itu bapak ibu. Itu yang pertama, kita mencoba untuk merefleksi diri dulu. Lalu yang kedua, lakukan perubahan bapak ibu. Nah, lakukan perubahan ya bapak ibu ya. Nah, bapak ibu, tadi sudah saya sampaikan gitu ya di awal, sudah sering saya singgung bahwa helikopter parenting ini salah satu ciri-cirinya adalah cemas gitu ya bapak ibu ya. Cemas kalau anak itu tidak mampu, cemas kalau anak itu mengalami kesulitan gitu ya, atau mengalami masalah di kemudian harinya. Nah, yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita dulu bapak ibu. Kita itu harus yakin bapak ibu bahwa anak itu punya kemampuannya masing-masing bapak ibu ya. Anak itu bisa gitu, anak itu punya bakatnya masing-masing, anak itu punya keunikannya masing-masing gitu. Itu yang harus kita percayai bapak ibu, bahwa tidak selalu kok anak kita memerlukan bantuan kita gitu. Memang ada saatnya anak itu memerlukan bantuan kita, tapi tidak setiap waktu anak itu harus kita bantu gitu. Tidak selalu anak itu perlu untuk kita lakukan pengawasan secara penuh. Seperti itu ya bapak ibu ya. Lalu yang kedua yang mau saya ingatkan lagi adalah orang tua itu tidak selalu benar ya bapak ibu ya. Nah, kenapa saya katakan orang tua itu tidak selalu benar bapak ibu? Selama ini mungkin kita lihat gitu ya bapak ibu ya, kita lihat bahwa anak kita itu mungkin sering kita larang-larang gitu ya, nggak boleh lakukan ini, nggak boleh lakukan itu gitu ya. Nah, misalnya nih untuk anak-anak yang kecil gitu ya, anak-anak yang kecil, misalnya anak itu pegang gunting gitu. Misalnya anak itu pegang gunting gitu kan, terus kita bilang, nak nggak boleh pegang gunting, nanti nggak boleh pegang gunting itu tajam gitu ya. Terus anak kita masih tetap memainkan gunting gitu ya, kalau misalnya anak masih kecil. Nah, yang menjadi kesalahan mungkin dari kita adalah kita tidak menjelaskan kenapa sih kok hal itu tidak boleh dilakukan, kenapa sih hal ini boleh dilakukan. Nah, mungkin kita bisa biasakan dari sekarang ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin masih memiliki anak-anak yang kecil gitu ya, anak-anak yang masih kita bimbing selama ini, mungkin boleh dijelaskan Bapak Ibu, kenapa sih hal ini boleh dilakukan, kenapa sih tidak gitu. Ketika kita membiasakan hal ini, maka itu juga akan membantu anak kita untuk berpikir gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau misalnya dijelaskan misalnya, oh kamu nggak boleh main gunting, nah itu tajam nanti melukai dirimu gitu ya. Untuk anak yang masih kecil mungkin dia masih belum ngerti gitu ya Bapak Ibu ya ketika dia jelaskan kayak gitu. Tapi kalau kita biasakan terus-menerus, kita kasih alasan apa yang boleh dan apa yang tidak, saya yakin kok lama-lama anak itu akan paham dan dia akan mengerti gitu. Kalau misalnya aku melakukan ini, dampaknya apa sih buat aku, konsekuensinya apa sih buat aku. Nah, di situ juga anak akan belajar ya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah libatkan peran anak dalam aktivitasnya. Nah, sekarang Bapak Ibu saatnya Bapak Ibu itu melibatkan peran anak gitu dalam aktivitasnya. Misalnya untuk anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang masih harus kita bantu gitu. Ketika menyiapkan buku pelajaran di sekolahnya mungkin ya, kita bersama-sama tuh dengan anak kita di situ. Ayo coba diingat-ingat besok kamu pelajaran apa, yang mana aja yang harus kamu bawa. Nah, biarkan anak itu melakukan sendiri Bapak Ibu sambil Bapak Ibu dampingi gitu ya. Jadi dia akan belajar terbiasa untuk menyiapkan hal itu sendiri dan lama-lama bisa kita lepas. Dia bisa menyiapkan hal itu sendiri, bisa mandiri gitu ya. Atau mungkin anak yang lebih kecil lagi, mungkin dari sekarang kita bisa membiasakan anak kita gitu ya, anak-anak balita mungkin untuk sikat gigi gitu ya, sikat gigi sama-sama sikat gigi gitu. Anak-anak balita diajarkan untuk sikat gigi. Mungkin saat
kita ajarkan itu pada saat balita, mereka sambil main-main, tapi tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ketika kita lakukan itu dengan rutin gitu ya, lama-lama mereka akan terbiasa dan lama-lama sudah benar, bisa sikat gigi sendiri, bisa mandiri melakukan sesuatu gitu. Atau misalnya untuk Bapak Ibu yang punya anak yang sudah lebih dewasa gitu ya, sudah remaja ataupun yang sudah SMA gitu ya. Nah, caranya adalah misalnya nih Bapak Ibu jalan-jalan gitu ya dengan anak Bapak Ibu, terus pengen pengen jajan nih atau pengen makan. Nah, Bapak Ibu bisa tanyakan ke mereka, kamu pengennya apa? Kamu pengen makan apa? Gitu. Tanyakan pendapat anak Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa tahu, oh dia sukanya ini loh, dia maunya ini loh, gitu. Kita tahu gitu ya dari dua sisi, nggak hanya mengikuti apa mau kita saja gitu, tapi kita juga mengikuti apa yang anak inginkan gitu. Tapi tetap ya Bapak Ibu ya, tidak semua hal yang diinginkan anak gitu bukan berarti tidak semua yang anak inginkan itu harus kita turuti Bapak Ibu ya. Tetap kita harus perhatikan juga kadarnya seperti apa, seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu melibatkan mereka, menanyakan pendapat mereka dalam aktivitas gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, ajari anak untuk mandiri. Tadi sudah saya sebutkan tadi ya, pelan-pelan kita mengajari anak kita untuk mandiri dalam hal-hal kecil seperti yang sudah saya contohkan tadi, misalnya mengajak anak untuk pelan-pelan membereskan alat-alat tulisnya, peralatan tulisnya untuk dibawa ke sekolah mungkin, atau mengajarkan anak itu untuk merapikan kamarnya sendiri seperti itu ya. Jadi dengan hal-hal simpel seperti itu, anak itu akan terbiasa gitu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri nantinya gitu ya Bapak Ibu. Dan yang pastinya akan membuat anak itu terbiasa untuk berpikir kritis Bapak Ibu, terbiasa untuk berpikir kritis dan berlatih untuk menentukan keputusan nanti ketika dia sudah dewasa gitu. Ketika dia sudah dewasa, dia mampu untuk menentukan keputusan dalam hidupnya sendiri seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah membangun keterbukaan dengan anak. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi yang pertama kita melakukan refleksi diri, kemudian kita melakukan perubahan mindset dan sudah mengajak anak kita untuk terlibat dalam aktivitasnya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, yaitu membangun keterbukaan dengan anak. Nah, yang bisa kita lakukan yang pertama-tama adalah meluangkan waktu kita. Mungkin Bapak Ibu di sini adalah orang tua yang bekerja gitu ya, orang tua yang sibuk dengan aktivitas di luar rumah misalnya, dengan kegiatan Bapak Ibu masing-masing, atau dengan Bapak Ibu yang ibu rumah tangga gitu ya, yang mengerjakan aktivitas di rumah gitu ya. Tapi sebaiknya Bapak Ibu berikanlah gitu ya, luangkanlah waktu untuk anak gitu. Mungkin bisa misalnya luangkan waktu sebelum anak tidur gitu ya, sebelum anak beristirahat, boleh nih kita datangin anak kita, terus tanya gitu ya, gimana kamu hari ini gitu, kamu ngapain aja hari ini. Nah, ketika kita sudah memiliki waktu seperti itu, yang pastinya disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu ya. Nah, kita mendengarkan anak bercerita gitu ya, kita mendengarkan anak bercerita, biarkanlah anak itu bercerita lebih banyak Bapak Ibu. Jadilah pendengar yang baik untuk anak gitu ya. Ketika mungkin dia sudah bercerita tentang hari-harinya, bercerita tentang apa saja yang sudah dilakukan, kemudian mungkin nanti dia bercerita tentang kesulitan gitu ya, mungkin kesulitan yang dia alami. Nah, Bapak Ibu boleh nih berikan pertimbangan mengenai konsekuensi positif dan negatif yang akan mereka rasakan gitu ya ketika mereka melakukan langkah itu gitu, ketika mereka melakukan sesuatu. Tapi setelah kita memberikan pertimbangan itu, selanjutnya biarkan anak kita untuk berpikir lagi Bapak Ibu. Selanjutnya biarkan mereka untuk menentukan langkahnya sendiri Bapak Ibu. Dengan kita melakukan ini, maka anak kita tadi saya bilang terbiasa untuk berpikir kritis. Dia kemudian pelan-pelan akan terbiasa dilatih gitu ya untuk kemampuan problem solving-nya, untuk kemampuan memecahkan masalahnya gitu ketika dia menghadapi masalah ke depannya nanti gitu. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ingat juga adalah ketika kita mulai perlahan-lahan mengurangi intensitas kita dalam mengontrol anak, itu kita lakukan bukan berarti kita melepas penuhnya kepada anak ya Bapak Ibu ya. Kita itu tetap melakukan pengawasan kepada anak, namun dengan kadar yang sesuai seperti itu. Tidak harus setiap waktu kita melakukan pengawasan Bapak Ibu ya, tapi kita tetap mendampingi anak kita tadi dengan cara kita mengajak anak kita bercerita, mengajak anak kita untuk
mengobrol gitu ya, berbincang-bincang dengan seperti itu, kita semakin tahu nih perkembangan anak kita gitu ya. Jadi nggak kita lepas sepenuhnya, tapi kita juga tetap melakukan pengawasan terhadap anak kita. Seperti itu Jennifer, seperti itu Bapak Ibu mengenai helikopter parenting dan tips-tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengurangi intensitas kita dalam mengontrol anak dan tidak melakukan helikopter parenting ini. Seperti itu Jen. Menarik sekali ya, Nona ya. Dan Bapak Ibu pasti merasa seru ya bahasan hari ini ya. Saya waktu dengar aja sambil bayang-bayangin yang pernah saya temui selama ini, ternyata helikopter parenting ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, mungkin kehidupan pribadi kita, tapi karena kita belajar tentang istilah ini, kita baru tahu, oh ternyata hal ini disebut helikopter parenting. Oh ternyata dampaknya, apalagi jangka panjang itu ternyata seperti ini, kayak gitu. Terus saya jadi tiba-tiba tadi teringat juga tuh tentang yang masalah gunting itu tuh ya. Mungkin bisa juga selain kita kasih tahu kenapa, mungkin kita bisa kasih tahu justru alternatif caranya kalau dia mau gunakan gunting itu mana yang boleh dipegang, mana yang enggak kali ya. Bukan yang nggak boleh, jangan pegang gunting secara keseluruhan, tapi kayak, oh boleh kamu pegang gunting, tapi gunting yang ini ya, karena gunting yang ini mungkin lebih cocok dengan usiamu. Atau boleh gunting yang ini, tapi kamu pegang sisi yang ini, supaya nggak luka atau gimana. Jadi intinya, ketika kita memang mau menghindari helikopter parenting ini, kita harus lebih bijak dan sabar sih ya dalam mengajari anak, dan kita harus tahan diri sih supaya kita sebagai orang tua pun tidak kebablasan terlalu ngontrol secara tidak sengaja, atau ya mau sengaja tidak sengaja pun tidak terlalu terlibat berlebihan lah dengan kehidupan pribadi anak kita. Jadi luar biasa ya, udah lengkap banget tuh tadi Nona jelaskan tentang dari pengertian, ciri-ciri, penyebab, dampak, sampai tips-tips. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu, silakan untuk yang punya pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat, atau bisa juga gunakan fitur raise hand. Nanti saya persilahkan atau saya akan bacakan. Kalau yang di chat ya saya akan pilih dan bacakan kepada Nona untuk dijawab. Kalau ada yang mau nanya live ketika sudah raise hand, saya akan persilahkan untuk bicara. Baru silakan open mic. Adakah yang ingin bertanya atau mau sekedar sharing pengalaman juga boleh. Supaya kita namanya belajar bareng kan ya. Jadi siapa tahu kita juga bisa belajar nih dari pengalaman Bapak Ibu semua, dan Bapak Ibu bisa sharing pengalaman juga ke Bapak Ibu lainnya. Kayak gitu. Adakah yang mau? Boleh di chat atau raise hand. Kalau bingung raise hand di mana, pakai reaction juga boleh. Yang tombol reaction yang jempol atau yang kalau yang bingung raise hand di mana? Ada yang ingin tanya? Mungkin ya Bapak Ibu benar kata Jennifer, kalau misalnya memang Bapak Ibu mau sharing juga boleh ya Bapak Ibu ya, kita di sini sama-sama belajar gitu. Sama-sama belajar ketika Bapak Ibu mau sharing ke kita boleh. Tadi Jennifer juga udah sharing ya mengenai contoh yang dia lihat sendiri gitu ya mengenai helikopter parenting gitu. Mungkin Betul. Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Mungkin bukan dengan anak Bapak Ibu, tapi mungkin anak orang lain yang Bapak Ibu lihat. Itu boleh sharing Bapak Ibu, silahkan di kolom chat boleh. Sambil menunggu ada Bapak Ibu yang nanya, saya ingin bacakan nih. Nona ada yang mengapresiasi nih. Terima kasih Nona atas ilmunya. Sangat bermanfaat dan membantu. Ini Bu Selviana yang bilang. Oke, sama-sama. Oke, ada nih Oh cerita iya, waktu Pak kecil. Hendro nih. Pak Hendro mau open mic. Silahkan Pak, mau cerita. Lebih mudah open mic kali ya. Daripada ketik mungkin agak panjang kali. Pak Hendro mau silahkan open mic. Kalau bersedia atau mau diketik, ya kami tunggu berarti cerita Bapak. Cerita Pak Hendro ya. Oh, Oke, tidak nggak bisa bisa open open mic. mic. Oh, boleh kalau mau cerita lewat chat. Nanti kita bisa baca juga. Bapak, Ibu yang lain juga boleh sambil kalau menunggu Pak Hendro mau cerita, kita sharing-sharing lagi. Tapi saya benar sih ketika dengar Nona menyampaikan materi itu, saya secara tidak langsung teringat dengan teman si Melati itu. Jadi kayak
sangat-sangat ini ya. Oh, sebentar ya Pak Hendro ya. Dari settingannya tidak dikunci, Pak Hendro harusnya bisa unmute sendiri nih. Ini allow participant to unmute-nya sudah dicentang, jadi seharusnya bisa di-unmute. Pak Hendro, coba lagi mungkin. Soalnya saya juga tidak bisa open mic. Kan Bapak kan. Jennifer mungkin kalau ini Bu Novianti ada raise hand. ya Sambil menunggu Pak Hendro diketik aja mungkin ya. Kita sambil ya mungkin teman-teman panitia sambil bantu masalah Pak Hendro. Boleh Bu Novianti silakan. Halo Kak Nona sama Kak Jen. Halo Ibu. Halo. Iya, saya bingung juga sih ya mau nanya, tapi saya sedikit bertanya karena ini pengalaman saya karena saya bingung menentukan sikap saya. Gini, anak saya ini kan udah yang mulai ABG gitu kan, apalagi sekarang anak-anak udah pada pegang gadget, handphone ya misalnya kan. Terkadang saya jadi yang kayak agak kepo nih, mereka biasa mereka bikin grup chat, jadi saya sering kayak bertanya-tanya mereka ngechat apa ya gitu loh. Ada kata-kata yang gimana nggak ya, ada yang salah nggak ya, atau gimana. Itu saya sebenarnya tergolong yang kayak helikopter parenting nggak gitu ya. Kemudian terkadang kalau misalnya saya sampai kepo kayak gitu, apa baiknya saya ngecek handphone mereka dengan baik-baik kah, atau saya harus meminta izin sampai yang kayak karena anak saya juga nggak begitu suka sih kalau saya ngecek handphonenya gitu loh. Dia lebih bilang, mami itu kan privasi saya, dia bilang. Ada apa-apa pasti nanti saya bakalan kasih tahu mami, tapi kalau misalnya itu kan nanti malu kalau misalnya mami terlalu banyak tahu gitu, dia katanya. Nih gimana nih saya harus ngecek diam-diam atau gimana, atau biarkanlah dia bergaul dengan teman-teman dia, atau saya masih tetap kontrol sampai nyuri-nyuri lihat handphonenya atau gimana nih? Tolong nih dibantu nih ya. Makasih. Oke. Terima kasih Bu sharingnya. Silakan dari Nona dulu, silakan. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Novianti ya buat sharingnya juga gitu ya. Saya akan mencoba ini ya Bu Novianti ya, mencoba menjawab gitu ya. Oke, sebenarnya sudah cukup ini ya, anak-anak Bu Novianti menurut saya sudah cukup kooperatif gitu ya. Dia bilang gitu sama mamahnya, aku nggak suka mah kalau mama terlalu ngecek-ngecekin aku gitu ya. Dia sudah bisa mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan pendapatnya. Kalau misalnya dia kurang suka, kalau misalnya terlalu di ini ya, di kontrol gitu ya, terlalu ditanyain, kamu bahas tentang apa sih gitu. Tapi yang perlu saya kasih tahu juga ya Bapak Ibu ya, dan juga Ibu Noviana, bahwa namanya orang tua itu wajar gitu ya, sangat wajar gitu kalau pengen tahu anaknya tuh bahas apa sih, apalagi kalau di grup kita kan nggak tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut saya nih ya Ibu Novianti, memang setiap anak gitu ya, mungkin tadi sudah saya jelaskan di bagian ini ya, di bagian ciri-ciri atau di bagian pembahasan tadi, bahwa anak itu memang perlu gitu Bu Novianti untuk memiliki privasinya sendiri. Dia juga butuh ruang gitu ya. Dia juga butuh ruang untuk dia punya waktu, untuk dia punya sesuatu di luar dari pengawasan orang tuanya gitu ya. Dan dia juga tadi kan udah bilang, kalau ada apa-apa aku pasti kasih tahu mami kok, aku pasti kasih tahu mama gitu. Jadi berikanlah kepercayaan itu kepada anak ya, selagi anak itu sudah, menurut saya anaknya sudah cukup terbuka gitu ya. Jadi nggak apa-apa Bu, mungkin karena belum terbiasa gitu ya. Sekarang kan anak-anak baru dikasih gadget, jadi mungkin Ibu agak kaget gitu. Oke, mungkin
belum terbiasa gitu ya kalau anak pakai gadget gimana, tapi sekarang mungkin Bu Novianti tadi ya, Bu Novianti tadi yang sudah saya bilang ya, di penyebab di ini, nah lakukan perubahan. Nah mungkin kita bisa ubah pola pikir dulu Bu. Mungkin Ibu kan tadi berpikirnya, aduh kalau misalnya dia chatnya kalau di luar batas gimana gitu ya. Nah itu juga kita harus tetapkan ini Bapak Bu Novianti ya, kita harus tetapkan, kita harus punya kepercayaan juga nih kepada anak kita bahwa dia mungkin tidak selalu melakukan hal yang buruk gitu ya. Dengan kita tidak mengawasi, belum tentu dia itu membahas sesuatu yang buruk gitu ya Bu ya. Jadi mungkin memang benar kita harus memberikan dia privacy gitu. Tapi Bu Novianti juga boleh nih sambil ditanya kepada anaknya gitu ya, tanya-tanya, dipancing-pancing gitu Bu. Mungkin dengan saya bilang tadi luangkan waktu ya, sambil santai-santai gitu kepada anak, boleh nih sambil tanya, ih kamu bahas apa sih tuh kayaknya seru banget di grup. Nah dengan kita tanyakan seperti itu kan mungkin saja anak kita nanti akan cerita ketika dia mau cerita gitu ya. Tapi ketika dia bilang, ih mami apa sih kepo, nah itu kita biarkan dulu, jangan dipaksa gitu ya Bu Novianti. Ketika kita paksa nanti takutnya dia malah semakin risih. Seperti itu sih Bu Novianti kalau menurut saya. Oke. Nona, saya mau tanya sekalian mungkin kalau boleh berarti bisa menambahkan nggak ya? Maksudnya Boleh. ini apa namanya? Tadi saya terpikir juga kalau seandainya udah remaja ABG itu, ya tadi kan Nona memang bilang butuh waktu privasi sendiri, tapi dari sisi orang tua pasti tetap ada kekhawatiran kan. Saya pikirnya mungkin yang bisa dilakukan orang tua adalah kalau memang takut dia chat yang aneh-aneh atau luar batas, ya mungkin bisa dengan justru dikasih contoh ke anaknya ya, bukan contoh yang enggak-enggak, tapi maksudnya dikasih contoh ke anaknya, nah chat yang kayak gini nih nggak baik loh misalnya, atau mungkin bisa cari bahan di mana gitu kan di internet atau apa, tunjukin chat yang nggak baik nih kayak gini loh, kamu pernah nggak tuh chat kayak gitu, atau mungkin cerita pengalaman pribadi kita ketika pertama dapat gadget, mungkin kita nggak sengaja ikut-ikutan bahasa alay atau bahasa yang aneh-aneh yang sebenarnya kita nggak ngerti tapi kita ungkapin terus akhirnya ada efek tertentu. Jadi lewat cerita-cerita seperti itu pun anak-anak bisa belajar sih. Dan kita mungkin secara tidak langsung bisa ngajarin anak kan dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain kayak gitu. Jadi kadang kepo doang tuh nggak menyelesaikan masalah sih. Ya nggak sih? Jadi kayak kita pasti punya kekhawatiran. Tapi gimana biar anak terbuka sama kita ya kita juga harus tunjukin gimana kita terbuka sama anak sih. Jadi anak kan juga belajar dari contoh ya, perilaku nyata orang tua juga. Nah, kayak gitu bisa nggak sih, Nona? Ya. Mungkin kalau bisa jadi tambahan. Oke, terima kasih ya Jennifer ya tambahannya. Benar yang dikatakan Jennifer tadi ya, Ibu Novianti. Jadi mungkin nih Bu Novianti bisa kasih tahu gitu ya. Tadi kan saya sudah ada juga nih di PPT jelaskan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Nah mungkin ketika kita bersama-sama dengan anak saat nonton gitu ya, atau kita nonton di YouTube atau nonton di TV atau di apa, lalu ada contoh tentang chat yang baik atau perilaku yang kurang baik. Nah Ibu bisa gitu mencontohkan kepada anak tuh, ini loh nak, ini nggak boleh loh dilakukan gitu. Dijelaskan gitu ya dengan gaya bahasanya anak yang mudah dipahami oleh anak sehingga anak itu paham gitu ya. Jadi kita juga dalam menyampaikan anak juga tidak dengan bahasa yang terlalu ngejudge gitu mungkin Jaya yang Iya, mungkin betul. bahasanya juga kita atur supaya anak itu bisa menerima sehingga dia itu paham, oh ya ini nggak boleh, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak tanpa ngejudge anak ya. Takutnya kalau misalnya dari gaya bahasa kita pun terlalu ngejudge anak, nanti takutnya anak malah ya apa sih mami kayak gitu. Jadi Ya, harus betul. sambil ini ya, sambil memberikan Betul. contoh, sambil dijelaskan yang sesuai dengan anak itu, kita yang tahu sendiri ya gaya bahasa anak kita itu seperti apa, kita yang bisa menyesuaikan untuk disampaikan kepada anak itu seperti apa. Oke. Iya. Ya, Intinya terima kasih Bu Novianti, terima kasih Jennifer juga. ya betul. Intinya kita mau protek anak, tapi kita pasti tetap ada batasan. Jadi kita harus lakukan hal lain yang bisa kita lakukan sebagai kapasitas orang tua selain ngawasin, tapi mengajarkan juga ya. Ini ada pertanyaan baru nih dari Bu Xiaoqing. Kalau boleh dijelaskan perbedaan helikopter parenting dengan tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan dan memberi pengawasan. Terima Oke. kasih. Ya, mungkin kita jawab dari Ibu
Ibu kali ya ini ya, Ibu Bapak atau Ibu Xiaoqing Ibu. ini dulu. Oke, Ibu Xiaoqing ini dulu, kemudian nanti terakhir ditutup dengan cerita Pak Hendro ya. Tadi katanya Pak Hendro udah bisa gitu. Iya, betul. Oke, kita akan jawab dari Ibu Xiaoqing ini dulu ya. Oke, Ibu, sebentar ya, saya bukakan di PPT-nya tadi. Nah, oke. Nah, tadi pertanyaan dari Ibu Xiaoqing itu adalah, kalau boleh nih dijelaskan mengenai perbedaan helikopter parenting dan tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengawasan seperti itu. Oke, saya tekankan lagi ya di sini ya Bu ya, bahwa yang namanya helikopter parenting ini adalah segala sesuatu atau pengawasan yang diberikan kepada orang tua itu secara berlebihan gitu ya, sehingga tidak memberikan anak itu ruang dan waktu untuk dia memilih sendiri gitu ya, untuk anak itu berpendapat. Bahkan sebagai helikopter parent ini tidak mempertimbangkan kemampuan anak gitu ya, anak itu mampu nggak sih melakukan ini, tapi karena kita memiliki ekspektasi tadi, kita memiliki harapan tadi, sehingga kita mengarahkan anak kita untuk melakukan sesuatu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di situ adalah helikopter parenting ini dilakukan secara berlebihan seperti itu ya. Yang membedakan orang tua yang tidak helikopter parenting ini adalah tadi sudah saya singgung sedikit gitu ya, bahwa ketika kita melakukan pengawasan ketika kita ingin melepaskan diri gitu, atau kita melakukan pola asuh kepada anak dengan tidak berlebihan gitu ya Bapak Ibu ya, dengan mengurangi kontrol kita, bukan berarti itu kita melakukan pengawasan, bukan berarti kita itu melepaskan sepenuhnya pengawasan anak kita, tetap bisa kita kontrol anak kita dengan apa? Dengan tadi yang saya bilang gitu ya, kita meluangkan waktu kepada anak untuk bercerita kepada anak gitu ya, untuk memberikan waktu kepada anak untuk bercerita, kira-kira mereka mengalami kesulitan apa saja sih, atau apa saja sih yang mereka temui, sehingga kita itu bisa memberikan pandangan dari kita gitu. Dan tetap kita ini lagi ya, kalau misalnya anaknya sudah dewasa, kita balikan lagi ke dia setelah kita berikan pandangan tadi, kita balikan lagi kepada anak apa yang akan mereka lakukan sepenuhnya. Dengan seperti itu tuh kita sudah kita sudah melakukan pengawasan dan pengawasan kepada anak gitu ya Bu, tapi dengan tidak berlebihan. Nah, selain itu mungkin yang perlu dilakukan lagi adalah saya mungkin kembalikan lagi ke Ibu gitu ya. Apakah Ibu cemas gitu? Apa yang Ibu cemaskan mengenai anak Ibu gitu ya? Mungkin kalau misalnya Ibu merasakan cemas, takut kalau anak Ibu itu tidak bahagia, atau takut kalau anak Ibu itu tidak sukses, itu mungkin bisa Ibu refleksikan lagi ya. Tidak setiap kecemasan yang kita pikirkan gitu ya, tidak setiap kecemasan yang kita rasakan itu akan terjadi gitu ya. Kita harus tetap percaya juga kalau anak kita itu memiliki kemampuan, balik lagi tadi saya bilang gitu ya. Kita harus lihat juga bahwa sebenarnya anak kita itu mampu loh, anak kita itu punya kemampuan loh. Nah, mungkin PR dari kita sebagai orang tua dan juga kepada Ibu Xiaoqing itu adalah kita kenali dulu lagi anak kita gitu ya. Kira-kira anakku tuh punya kemampuan apa sih? Kira-kira anakku tuh punya bakat apa sih? Nah, dari situ kita bisa lihat gimana cara kita melakukan pengawasan dengan bakat anak kita itu gitu ya, dengan kemampuan anak itu, sehingga kita bisa lebih mengontrol pengawasan dan perlindungan kita terhadap anak. Sekali lagi tadi saya bilang, semakin dewasa anak, kita harus pelan-pelan gitu ya, membiarkan atau pelan-pelan mengajarkan mereka itu untuk mandiri, karena jangan sampai ketika dia sudah dewasa atau dia semakin bertambah umur tetap kita kontrol gitu, dan pada akhirnya nanti akan berdampak kepada anak itu sendiri. Seperti itu Jennifer dan Ibu Xiaoqing. Ya, Bu Xiaoqing mungkin bisa kasih responnya di kolom chat juga, apakah sudah cukup menjawab atau masih ini, sambil kita dengar mungkin cerita Pak Hendro kali ya, karena waktu kita udah nggak banyak. Pak Hendro, silahkan Pak. Oke, selamat sore.
Selamat sore. sore Pak Hendro. Terima kasih waktunya. Saya sih cerita tentang pengalaman hidup ini ya. Orang tua saya biasanya dari waktu kecil ya sering mengatur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini harus begini, harus begitu, nggak boleh ini. Jadi melakukan selalu salah dan orang tua selalu benar. Nah, akhirnya sampai agak sudah lumayan remaja atau apa, jadi memang punya sifat jadi tidak bisa memutuskan. Kenapa? Karena takut kalau saya lakukan ini salah pula gitu kan. Ternyata anak yang selalu disalahkan itu ujung-ujungnya apa? Jadi yang dilakukan jadi benar-benar salah. Jadi nggak pernah, jadi apa ya, di dalam pikirannya melakukan sesuatu, benar nggak ya? Aduh, jangan-jangannya salah. Akhirnya yang dilakukan jadi benar-benar salah. Nah, waktu itu sampai berpikir, pernah stres, lalu sampai pingin bunuh diri dulu. Karena apa? Ngapain hidup lakukan selalu salah gitu. Hidup itu menderita begitu kan. Nah, untung nggak jadi. Nah, lalu sampai akhirnya sudah menginjak dewasa, ya mempelajari tentang parenting ini. Bagaimana sih sebenarnya mengatur hidup, mendidik anak itu. Nah, karena saya merasa didikan seperti ini tidak benar. Setelah saya cek, oh ternyata didikan kakek saya terhadap bapak saya begitu, oh bapak saya turun ke saya begitu. Apakah saya harus begitu lagi dengan anak saya? Oh jangan, saya harus cari yang benar seperti apa. Akhirnya saya lagi mempelajari tentang parenting sampai mengikuti certified behavior analyst. Jadi menganalisa perilaku anak orang gitu. Jadi bagaimana mengenali orang, memperlakukan orang, bagaimana dengan anak seperti ini harus bagaimana segala itu. Jadi ya seperti itu ya sih cerita saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Silakan Bu Nona mau menanggapi. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendro atas sharingnya gitu ya. Pak Hendro sudah bersedia untuk sharing mengenai pengalaman pribadi gitu ya dari Pak Hendro sendiri. Nah, Bapak Ibu, pengalaman dari Pak Hendro sendiri tadi saya rasa itu sudah merangkum gitu ya, merangkum dari contoh helikopter parenting yang sudah kita pelajari gitu ya, yang mana Pak Hendro merasakan arahan atau pengawasan yang berlebihan gitu dalam hidupnya. Kemudian ternyata hal itu dilakukan karena dulunya kakeknya gitu ya, orang tua Pak Hendro juga melakukan hal yang itu gitu. Jadi pola asuh ini terus-menerus dilakukan sampai ke Pak Hendro gitu ya. Dan pada akhirnya ketika Pak Hendro ingin mengambil keputusan sendiri pun Pak Hendro sempat mengalami kesulitan dan kebingungan. Nah, itu sudah merupakan contoh dari helikopter parenting gitu ya Bapak Ibu ya, sudah merupakan keseluruhan contoh nih dari helikopter parenting yang sudah disampaikan oleh Pak Hendro tadi. Dan saya sangat mengapresiasi gitu ya bahwa Pak Hendro itu memiliki kesadaran gitu ya, sampai Pak Hendro mengikuti parenting behavior tadi ya, pelatihan gitu ya, di mana Pak Hendro ini ingin berusaha untuk maju. Kalau bisa jangan sampai aku melakukan hal ini kepada anakku karena aku tahu dampaknya seperti itu. Saya sangat mengapresiasi sekali gitu apa yang sudah Pak Hendro lakukan. Seperti itu Jennifer dan Pak Hendro, terima kasih sekali lagi atas sharingnya. Nah ini Nona ada satu lagi yang bertanya. Mau kita lanjutkan dulu tapi kita selesainya agak telat, atau mungkin pertanyaan Bu Diana mau dijawab terpisah lewat ketik atau rangkuman jawaban pertanyaan atau bagaimana? Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 12.26 gitu ya Jay ya. Jadi oke. Ini nggak apa-apa aja, terakhir aja ya untuk Bu Diana ya, penutupan ya. Berarti kita izin selesai terlambat dari jadwal ya Bapak Ibu ya. Lewat sedikit dari 16.30 ya Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Diana. Sore Bu Nona dan Bu Jen, saya mau share pengalaman teman. Saat anak teman saya SMP dan SMA, anaknya diberikan pilihan untuk masuk sekolah pilihannya dan juga diberikan kebebasan untuk pindah sekolah sesuai keinginan anaknya karena tidak ingin menjadi helikopter parent. Namun ternyata anak menjadi santai dan pada saat ini anak tidak bisa menentukan tempat kuliah, kurang minat melanjutkan sekolah, dan memang komunikasi dengan orang tua jadi kurang. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa menghindari masalah tersebut dengan memberikan keputusan yang tepat pada anak tanpa menjadi helikopter parent? Oke. Terima kasih kepada Ibu Diana atas pertanyaannya. Oke. Jadi ini adalah pengalaman dari temannya Bu Diana ya, di mana anaknya itu diberikan pilihan untuk masuk sekolah
dan SMA gitu ya. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini tuh yang Bu Diana bilang gitu ya, yang mana anaknya diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihannya gitu ya, karena takut terlalu mengatur hidup anak. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan ya Bu Diana dan juga Bapak Ibu bahwa ketika kita melakukan pengawasan, ketika kita mulai perlahan-lahan melepaskan kontrol dari anak, itu bukan berarti kita melepaskan sepenuhnya seperti itu ya. Dari chat yang saya lihat ini mengenai contoh kasus dari anak temannya Bu Diana, ini saya lihat gitu ya bahwa orang tua dari anak yaitu temannya Bu Diana ini memberikan kebebasan gitu kepada anaknya, memberikan kebebasan kepada anaknya itu untuk memilih gitu. Mungkin mungkin temannya Bu Diana ini tidak memberikan alasan gitu ya, tidak memberikan pertimbangan kepada anak, walaupun sudah diberikan pilihan, misalnya sekolah A, B, C, kamu terserah deh mau bebas mau pilih yang mana, tapi tidak memberikan ini ya, tidak memberikan penjelasan kenapa sih kamu harus pilih hal ini, kenapa sih kamu harus memilih hal itu, sehingga anak itu bebas aja memilih, oh aku pilih ini aja deh, terserah aku, toh mama juga nggak akan melarang aku, toh mama juga ngebebasin aku. Nah, mungkin yang perlu dilakukan saat ini adalah memang betul kita memberikan kebebasan kepada anak gitu ya, tapi bukan berarti kita lepas kontrol sepenuhnya. Kita juga tetap harus melakukan pengawasan seperti yang tadi Ibu Xiu Ching bilang gitu ya. Kita harus tetap melakukan pengawasan kepada anak, kita harus memberikan pandangan juga kepada anak mengenai keputusan apa yang mereka ambil. Dengan seperti ini, anak juga akan belajar untuk bertanggung jawab akan pilihan yang mereka ambil gitu, bukan semerta-merta, wah aku pilih ini ya udah terserah aku mau jalaninnya, bukan seperti itu gitu ya. Dia juga harus bisa belajar mengenai konsekuensi atau tanggung jawab yang dia pilih dari sekolah pilihannya atau universitas pilihannya seperti itu. Iya betul Pak Hendro. Jadi ya betul Pak Hendro. Di Pak Hendro ini ada di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi Pak Hendro menanggapi. Jadi terlalu bebas ya. Jadi tidak dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi menurut saya pola asuh yang diterapkan oleh temannya Ibu Diana ini adalah benar-benar terlalu membebaskan gitu ya, terserah anak tanpa memberikan anak itu pandangan untuk dia belajar atas konsekuensi yang dia pilih gitu. Seperti itu Jennifer. Ya, betul, Terima kasih Bu Diana dan Pak Hendro. Menambahkan sedikit boleh tidak ya? Boleh, silakan Jennifer. Jadi ini ya mengulang lagi sih perkataan Nona sih. Maksudnya helicopter parents itu bukan berarti sangat tidak atau sama sekali tidak boleh mengawasi atau memberi keputusan atau enggak. Yang penting pada kadar yang sesuai ya kan. Ketika memang anak butuh kita untuk menentukan, ya kita tentukan nggak apa-apa. Tapi ketika kita selesai menentukan pun kita tetap harus lanjut follow up ke dia gitu loh. Kayak kamu gimana, nyaman nggak sama keputusan mama atau keputusan papa? Atau kamu bisa belajar apa nih? Mama kan sekarang udah pilihin buat kamu ini. Berikutnya, kalau kamu ketemu masalah gini lagi, kamu udah ngerti belum cara kamu mutusin sendiri gimana? Atau misalnya ketika dia udah dibebaskan di SMP, SMA untuk pilih sendiri, mungkin cara supaya nggak jadi yang nggak usah takut jadi helikopter parents-nya tuh ya tetap harus di follow up itu kali ya, Nona ya. Jadi kayak yang menghindari supaya jangan terlalu dibebaskan ya harus di follow up lagi ketika kamu udah pilih, apakah kamu cocok dengan pilihanmu, yang kamu rasakan sekarang apa. Karena hilang minat itu atau dia jadi bingung ketika pilih kuliah tuh pasti ada penyebab lain nggak sih? Maksudnya pasti ada yang terjadi ketika dia pilih di SMP atau SMA, lalu selama masa belajarnya bagaimana, apa yang terjadi kayak gitu. Apalagi dibilang relasi dengan orang tua kurang baik ya. Jadi kemungkinan besar itu juga ada pengaruhnya. Jadi itu banyak hal sih yang bisa dilihat. Yang jelas supaya nggak jadi helicopter parents ya kita harus tahu kadar yang tepatnya seperti apa. Dan jelas jangan terlalu berlebihan itu ya Nona ya. Oke, benar sekali Jennifer. Ya, saya sampaikan lagi ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi bahwa kita boleh gitu ya melakukan atau melepaskan anak kita secara pelan-pelan, melepaskan kontrol kita, tapi bukan berarti kita melepas penuhnya. Balik lagi tadi ya Bapak Ibu, bukan berarti kita melepaskan sepenuhnya, tapi kita juga harus tetap melakukan pengawasan atau pendampingan istilahnya, pendampingan kepada anak kita gitu ya.
Pendampingan itu kan bukan berarti kita mengawasi secara penuh, kontrol secara ketat gitu ya, tapi ada waktunya kita menanyakan juga atau melihat perkembangan anak itu seperti apa. Oke, terima Penanaman kasih Jennifer. nilai, penanaman prinsip juga itu boleh ya. Jadi kita nggak Betul. serta-merta langsung menyelesaikan masalahnya atau membiarkan, tapi kita kasih tahu mindset yang dia harus punya itu yang seperti apa supaya berikutnya dia bisa terapin sendiri. Nah, Bapak Ibu, karena kita udah lewat waktu nih ya. Jadi mau tidak mau kita hentikan sesi tanya jawab kita. Nanti di kesempatan lain semoga bisa ketemu dan diskusi lebih lanjut lagi ya. Nah, terus mungkin sebelum kita lanjut ke sesi foto bersama, Nona ada mau closing statement dulu? Silahkan. Oke, terima kasih Jennifer. Oke, nah Bapak Ibu, saya mau closing statement dulu nih. Kali ini saya mengambil dari ayat Alkitab seperti itu ya, dari Ulangan pasal 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau baring, dan apabila engkau bangun. Nah, Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa ketika kita itu melakukan pola asuh atau didikan kepada anak, jangan bosan ya Bapak Ibu ya, jangan lelah untuk terus melakukan pola asuh yang baik, untuk terus mendidik anak Bapak Ibu itu untuk lebih baik seperti itu ya. Tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah kadarnya Bapak Ibu ya. Kita juga harus perhatikan kadarnya, di mana ketika kita melakukan itu secara berlebihan, nanti juga akan berakibat negatif juga kepada anak kita. Tapi yang perlu saya tekankan di sini adalah jangan bosan-bosan untuk mendidik anak kita, untuk mengajari anak kita sehingga anak kita itu menjadi anak-anak yang baik seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya juga mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa sepanjang proses hidup kita itu adalah belajar ya Bapak Ibu ya. Bahkan ketika Bapak Ibu sudah menjadi orang tua pun, Bapak Ibu tetap belajar gitu ya. Bahkan sudah menjadi orang tua pun, orang tua kita pun yang lebih tua dari kita pun tetap belajar gitu dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berhenti, jangan bosan untuk terus belajar dalam hidup Bapak Ibu, seperti itu ya. Ketika kita mengalami kesalahan Bapak Ibu, ketika kita melakukan kesalahan, jangan kita berfokus akan kesalahan kita itu, tapi jadikanlah kesalahan kita itu sebagai pengalaman gitu ya. Sebagai pengalaman, sebagai gambaran sehingga kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan bisa menjadi keluarga yang baik gitu ya. Untuk anak-anak kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Seperti itu Jennifer, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang mau sharing tadi, yang sudah berbagi kepada kita. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Jennifer. Oke, silakan Jennifer. Ya, terima kasih pada Bu Nona juga yang sudah membagikan materi yang sangat lengkap dan bermanfaat dan praktis ya, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita masuk sesi foto sebagai penutup acara, saya ingin mengingatkan beberapa hal ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama nih, acara kita ini kan direkam, nanti akan diupload ulang, akan diupload di channel YouTube Sekolah Kristen Immanuel Pontianak. Jadi buat Bapak Ibu yang mau nonton ulang bisa, atau mau share acara kita ke teman lain yang mungkin membutuhkan, kalau dirasa cukup relevan dan bermanfaat juga boleh nanti di-share link YouTube-nya. Lalu panitia sudah men-sharekan link evaluasi di kolom chat. Bapak Ibu boleh save dulu linknya atau langsung isi juga boleh. Nanti setelah sesi foto selesai, kita akan tunggu evaluasi dari Bapak Ibu semua sampai hari ini maksimal jam 00.00 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi hari inilah secepat yang Bapak Ibu bisa, supaya kita biasa kan tidak menunda-nunda pekerjaan sampai lupa nanti ya. Terus udah gitu, yang berikutnya adalah kami ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi pada antusiasme dan partisipasi aktif Bapak Ibu sepanjang acara ini. Tanpa Bapak Ibu, acara ini tidak akan terselenggara dengan baik ya. Kalau nggak ada pesertanya, kita mau kasih tahu siapa. Lalu materinya ini nanti akan di-sharekan ya lewat grup chat WA kita. Dan Bapak Ibu yang berpartisipasi, kalau sudah mengisi link evaluasi, juga akan kita kirimkan sertifikat nanti ke email Bapak Ibu. Jadi kalau bisa emailnya
yang memang aktif ya, dicek dulu sebelum kirim apakah ada typo emailnya atau enggak. Kalau typo nanti salah alamat nggak dapat sertifikatnya. Seperti itu Bapak Ibu.